seorang partisipan yang mengalami perjodohan dengan campur tangan ilmu pelet. Saya memilih angka kelahiran nomor 2. Yanti, kelahiran tanggal 2 bulan Juni, terlibat sebuah perjodohan dengan bantuan ilmu pelet. Alih-alih menghilangkan pelet, ia menanam foto sang lelaki agar menjauhi kehidupannya. Apakah kisah percintaannya kini berhubungan dengan karma masa lalunya? Sebetulnya ini kejadian udah lama sih, tahun 99 kurang lebih. Saya memang dijodohkan dengan saudara teman ibu saya, yang sekarang kebetulan sudah almarhum teman ibu sayanya. Dan kebetulan teman ibu saya itu orang pintar. Terus dari situ mungkin karena saking dekatnya dengan ibu saya, ada niat untuk menjodohkan saya dengan ponakannya. Dari situ dikenalkan, dari awal saja saya diperkenalkan saya tidak suka. Ngapain sih kamu tuh nangis? Udah, ayo ke depan. Fandi udah nungguin kamu lama. Ayo! Gak mau, Ma. Gak mau. Kenapa sih Mama mau paksa aku? Berani melawan Mama. Kamu tahu gak sih, kalau Fandi itu adalah calon suami yang baik dan cocok buat kamu. Mama gak mau kalau kamu tuh menikah sama orang lain. Tapi Ma, aku belum kenal Fandi banget. Aku bukannya mau ngelawan Mama, tapi aku gak mau nikah karena terpaksa. Mama jahat. Gimana nih Tante? Kayak si Yanti masih gak mau nikah sama aku. Kamu gak usah khawatir. Yang penting kita udah meluluhkan hatinya Rima. Apapun caranya, aku harus bisa dapetin si Yanti. Maaf ya, Fandi, Yanti lagi susah diatur. Gak mau keluar kamar. Maaf ya. Gak usah khawatir, Jeng. Fandi sabar kok untuk aku. Ya ampun Fandi, kamu tuh memang cocok untuk jadi suaminya Yanti. Jadi kamu mau dinikahin sama mama kamu dengan pria yang dipilih sama mama kamu, ya? Iya, Mas. Terus kamu diam aja, kamu nggak nolak. Yanti, please, jangan terima. Kamu lawan mama kamu dan bilang ke mama kamu kalau kita akan segera nikah. Tapi, Mas, Yanti, please, aku mohon. Ini demi masa depan kita. Kita harus ngomong sama mama kamu dan kita tolak perjodohan kamu. Ya, please. Tante, kayaknya si Yanti udah punya pacar. baru pacaran. Kamu tenang aja, itu urusan Tante. Tante tahu caranya supaya mereka bisa putus. Bener, Tante bisa. Iyalah, pokoknya kamu harus tetap nikah sama Yanti. Kalau kamu nikah sama dia, kamu juga bakalan kaya. Yanti itu kan anak perempuan satu-satunya. Yang busuk lagi. Dia punya saudara cuma satu kan. Nanti kalau kamu nikah sama dia, hartanya bisa kamu pegang dan kamu yang kuasain. Jang, ini saya baru bikin kue sendiri. Buat sendiri ini? Oh, saya cobain ya. Bagus, habiskan kue itu Rima. Habiskan, biar kamu kena guna-guna aku. Permisi. Tante, Fandi, ngapain kamu itu bawa laki-laki ke sini? Udah tahu kamu itu akan menikah sama Fandi. Mas Herman mau ngomong sama Mama, Mah. Saya nggak ada urusan sama dia. Kamu tahu kalau Fandi itu akan datang ke sini. Seharusnya kamu itu layani calon suami kamu. Bukannya malah bawa laki-laki nggak jelas ke sini. Kamu itu nggak menghargain ya calon suami kamu. Tante, maaf.
Saya kan sudah 2 tahun pacaran sama Yanti. Saya mau minta izin Tante. Saya ingin serius dan menikah dengan Yanti. Kamu itu sadar nggak? Kamu itu siapa? Enak saja kamu itu mau menikah sama anak saya. Saya mamanya. Jadi saya yang bisa menentukan siapa yang akan menjadi suami anak saya. Kamu itu nggak cocok buat anak saya. Jadi lebih baik kamu pergi dari rumah saya. Pergi kamu. Maaf, Tante. Siapa nama tadi? Gue saranin ya. Mendingan sekarang lu mundur. Udah jelaskan siapa yang disetujui. Denger Yanti sekali ini aja, Ma Yanti mohon. Diam kamu Yanti. Masuk kamar. Ayo masuk. Mas Herman. Tante akan menyesal. Yanti hanya bahagia jika menikah dengan saya, Tante. Berani kamu ngancam saya. Pergi dari rumah saya. Keluar. Jadi yang dipel itu bukan saya, Mama. Sampai-sampai sekeluarga juga bilang itu pacarnya Mama. Karena apa yang Mama bilang A, pasti saya jalanin A. Karena saya itu nurut banget sama Mama. Kebetulan saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya paling dekat sama Mama. Apapun yang Mama katakan pasti saya turutin. Karena buat saya sampai saat ini Mama segalanya. Setuju. Ya, seperti itu. Jadi waktu itu saya tidak bisa mengelak enggak. Kalau hati saya tuh nggak suka gitu ya. Saya tersiksa dengan perjodohan itu. Tapi karena saya melihat Mama senang, saya iya. Waktu itu hampir berjalan sekitar 3 atau 4 bulan. Di perjodohan itu, tiap malam Jumat yang anehnya itu saya selalu dimandiin mandi kembang. Dan saya mau melakukan itu. Ingat ya, setiap malam Jumat kamu itu harus mandi kembang. Apa sih, Ma? Mandi air kembang segala? Udahlah, Pak. Papa itu ikutin aja apa yang Mama lakukan. Memang begitu kalau calon pengantin. Harus rutin mandi kembang. Saya makin nggak ngerti sama kelakuan Mama. Papa itu nggak usah banyak nanya. Ya mesti nanya dong. Mama kan istri Papa. Jadi Bapak harus tahu banyak. Apalagi kelakuan Mama. Sekarang dikit-dikit emosi. Dikit-dikit marah. Yang Mama lakukan ini adalah yang terbaik untuk anak kita. Papa nggak usah banyak nanya. Oh, lo lagi? Masih berani lo antar ikut Yanti? Harusnya gue yang marah sama lo. Jelas Yanti nggak suka sama lo, dia nggak cinta sama lo. Masih aja lo maksa buat nikah sama dia. Mikir dong lo. Mas, udah deh. Kalian ini kenapa sih harus berantem terus kayak gini? Aku nggak takut sama dia. Jadi orang sadar diri. Kalau kamu nggak cinta sama dia, lo dengerin gue ya. Gue pacar Yanti akan tetap nikahin dia. Lo denger itu? Mas, udah, Mas. Kamu lagi. Saya udah bilang berapa kali sama kamu. Jauhi anak saya. Pergi kamu dari rumah ini. Mas, jangan, Ma. Diam kamu. Ma, gimana Herman nggak marah? Orang pacarnya dijodohin sama orang lain. Saya ini mama kamu. Kalau kamu masih melawan mama, lebih baik kamu keluar dari rumah saya. Ma, jangan, Ma. Kasihan Kak Pramaka. Biar dia tahu resiko kalau melawan orang tuanya. Oke, aku pergi, Ma. Aku sudah nggak habis pikir sama jalan pikirannya Mama. Ada yang nggak beres. Aku sudah kayak nggak kenal lagi sama Mama. Keluar saya bilang, keluar. Kak, jangan pergi, Kak. Kamu jaga diri baik-baik. Ini semua gara-gara kamu. Keluarga saya itu berantakan. Anak-anak saya berani melawan saya. Sekarang juga, kamu keluar dari rumah saya. Jangan injak rumah saya lagi. Ngerti kamu? Keluar. Mas Herman. Diam kamu. Selain saya berdoa, saya ikhtiar. Saya datang ke orang pintar juga. Dan ada yang menyarankan coba kubur foto si laki-laki itu di kuburan siapapun. Ya, dan itu yang jadi masih teringat sama saya sampai saat ini. Jadi apa ini perbuatan buruk saya gitu. Saya nggak mau ada karma buat saya. Walaupun ini kejadian sudah belasan tahun ya, saya takut.
Ini fotonya, Mbah. Saya benci banget sama cowok ini. Tapi saya nggak bisa ngelawan mama saya. Orang ini sudah nggak benar. Mama kamu dipelet sama dia. Dia menginginkan mama kamu luluh hatinya sama dia. Makanya kamu tidak bisa melawan kata-kata mama kamu. Beneran, Mbah. Terus saya harus gimana, Mbah? Kamu kubur saja foto ini di kuburan. Di kuburan siapa saja boleh. Yang jelas kamu kubur malam hari dan kamu harus kubur paling dalam di situ. Bahkan tahu nggak, efek dari melakukan hal itu malah mengundang yang enggak, yang kamu tidak tahu, kebongkar semuanya. Iya. Makhluk-makhluk halus berdatangan. Dan sebenarnya saya kalau kamu lihat gambarnya tuh serem. Jadi kelihatan gambar. Iya. Serem loh. Jadi ada separuh rupa berantakan, kemudian rambutnya panjang. Jika menguburkan, pasti ada makhluk halus yang terganggu dengan benda asing. Dudin, aku takut nih. Udah deh, Mian buruan. Kamu taruh itu fotonya ya. Biar aku awasin nih dari sini nih. Kuburannya masih baru deh. Soalnya masih basah. Udah, kamu tuh jangan mikir macem-macem. Udah Mian kamu gali, terus kamu taruh fotonya di situ ya. Yuk buruan-buruan yuk. Ya deh. Dudin, yuk balik yuk. Ih, aku merinding banget nih. Udah, iya, yuk. Din, sekarang mana? Oh iya, Din. Kayak ketinggalan deh, Din. Tadi kayak ada orang lewat. Nanti kita kabur aja yuk. Aku nggak bisa, Mas, kalau kabur kayak gitu. Yanti, aku nggak mau kamu nikah sama Fandi. Aku cinta sama kamu. Yuk, kita kawin lari aja ya. Yuk. Mas, aku juga cinta sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Tapi kalau untuk kawin lari, aku nggak berani, Mas. Mama aku bisa marah. Aku juga takut dosa. Gini aja, kau beri aku waktu ya 3 bulan. Aku juga berdoa sama Allah, meminta yang terbaik untuk kita, Mas. 3 bulan? Ya udah, kita bahas masalah ini nanti aja ya. Aku harus berangkat ke kampus sekarang. Udah, gua antar. Ke kantornya. Dasar laki-laki nggak tahu diri ya. Masih berani dia deketin Yanti. Aku nggak akan biarin. Tunggu kamu, Herman. Nanti aku jemput ya. Iya, Mas, ya udah. Kalau gitu aku masuk dulu ya. Bye. Laki-laki ini sudah mati dan tidak akan mengganggu lagi. Ini kesempatan bagus untuk mendekatinya. Perempuan
perempuan itu pasti frustasi. Cepat. Kesempatan kamu untuk cepat lupa nikahin Yanti. Udah waktunya. Ma, aku nggak mau kalau nikah besok, Ma. Kamu tuh mau tunggu apa lagi? Nanti kalau kamu sudah menikah sama Fandi, kamu bisa sambil kenalan. Sekarang, kamu lebih baik ijab kabul secara sederhana dulu. Pestanya nanti kita buat. Yang penting, kamu itu sah dulu menjadi istrinya Fandi. Oh, kenapa sih maksa banget? Nanti tuh masih ada ujian, Ma, di kampus. Lagi nikah tuh butuh persiapan, Ma. Diam kamu. Jangan berani melawan kata mama. Yan, kamu kenapa sih gak mau kalau nikah kita dipercepat? Atau jangan-jangan kamu masih ada hubungan sama cowok yang gak jelas itu? Awas kamu ya, kalau masih berhubungan dengan laki itu. Makanya supaya kamu nggak dituduh yang bukan-bukan dan buat kita berpikir yang enggak-enggak. Ya udah kamu segera aja nikah sama Fandi. Lusa juga nggak masalah kok. Toh itu nggak akan ganggu ujian dan kuliah kamu. Betul tuh, apa kata Tante Reni? Ma, kenapa sih ganggu kuliah anak kita? Kasian Yanti, dia tuh lagi ujian. Biarin dia fokus ujian. Lagian, nikah itu kan gak gampang. Butuh persiapan. Gak bisa main cepet-cepetan kayak gini tuh. Pak, yang mama lakukan ini semua untuk kebaikan dan masa depan anak kita. Maaf, Tante. Saya permisi. Aku nggak tahu, Din, kemana Mas Herman. Aku nggak bisa ngehubungin. Dia menghilang gitu aja. Kamu udah coba ke kosan dia belum? Tapi nggak ada sama sekali. Apa Mas Herman marah ya sama aku? Kamu udah deh, gak usah mikir macam-macam dulu ya. Aku nggak mau nikah sama Mas Fandi, Din. Dia juga nggak jelas. Kerjanya nongkrong aja setiap hari. Din, ntar aku telepon lagi ya. Ya udah. Ya. Dah. Kok pintunya kebuka sendiri ya? Padahal nggak ada angin. Kok di kamar mandi kayak ada orang ya? Siapa yang habis dari kamar mandi sih? Lampunya nggak dimatiin. Kok kayak ada orang di dalam selimut ya? Ada orang di dalam selimut, Pak. Gak ada apa-apa. Istighfar kamu, Nak. Ada, Pak. Rambutnya panjang. Tadi di kamar mandi juga ada air nyala, Pak. Tapi seperti apa? Kamu tuh ya, makin lama kalau ngomong makin ngaco aja. Itu tandanya kamu tuh harus nikah. Nikahnya, Ma.
Pokoknya mama nggak mau tahu. Yanti harus menikah. Udah, itu diomong besok aja. Yanti, sekarang kamu istirahat. Mungkin kamu kecapean. Ayo. Udah, nggak ada apa-apa. Istirahat aja. Ajak nanti ngomong. Ayo, Pak. Ganti, gimana kalau kita nikah aja? Hah? Serius? Kamu mau? Kemarin kamu nolak aku. Sekarang kamu mau. Emang si Herman pacar kamu itu kemana? Mati ya? Makanya dia gak ganggu kamu lagi. Iya. Tumben kamu diam banget sih. Aku jadi makin suka sama kamu. Tumben banget sih, kamu mau gelap-gelapan. Mendingan kita ke kontrakan aku aja. Gimana? Aduh. Tangan kamu dingin banget sih. Oh ya. Nanti kamu ada uang nggak? Bener berarti ya kata tante aku. Aku tuh harus buru-buru nikahin kamu. Karena kamu itu sumber kekayaan aku. Makasih. Kita harus nikah. Karena dirimu telah dijodohkan dengan diriku. Kamu telah masuk dalam jasadku. Dan roh dari dirimu. Kamu tuh kenapa sih kasar banget? Hah? Bilang aja kalau kamu tuh mau nikah hari ini juga. Iya kan? Apa mau nikah sekarang aja? Mas. Ngapain malam-malam di kuburan? Ini Yanti! Yanti mana? Oh, lu pacaran ya di kuburan? Kuburan? Iya, kuburan. Masih pikir ini apa-apa senang. Cewek gua mana? Cewek gua mana? Ah, abok nih orang. Dari tadi lu mas sendiri. Udah nggak pergi. Daripada nanti mas kesambat. Pelik banget. Apa nih? Aduh. Kelapa! Karena saya pikir itu mungkin waktu itu saya cuman ngubur doang gitu kan. Karena saya sebenarnya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Saya ngelihat ada satu sosok kuburan di kepala saya. Dan ada tulisannya juga, sosok perempuan kan. Itu yang saya rasakan. Kau tuh beruntung banget ya, dapetin kontrakan udah besar. Dan harganya murah banget lagi. Mas Herman kemana ya? Ngilang gitu aja. Aku cari di kosannya nggak ada. Aku cari di kantor juga nggak ada. Iya sih, aneh banget. Tiba-tiba ngilang gitu. Tapi tadi tuh kamu cerita sama aku, kamu tuh takut-takutin sama setan ya? Oh iya, sumpah. Itu tuh di kamar. Di dalam selimut gitu, Dit. Rambutnya panjang banget.
Terus setiap aku mau ke kamar mandi itu gak enak gitu deh. Ya Papa, ternyata ini kecil banget sih. Bagus ya. Kamu cari kontrakan rumah sendiri. Biar kamu itu bebas dari mama. Biar kamu bebas dari Fandi, iya kan? Biar kamu itu bebas pacaran sama si Herman dan berbuat zina. Astagfirullahaladzim, Ma. Gak kayak gitu. Sekarang kamu udah berani menantang mama. Sejak kapan? Kamu berani melawan mama? Ayo pulang, pulang, pulang. Mama. Sudah, Ma. Papa setuju kok kontrak di sini. Daripada di rumah pusing. Mama marah-marah mulu. Maksa-maksa Yanti. Papa itu gimana sih? Anak kita sudah berani melawan mama. Dan dia sudah berani kontrak rumah sendiri. Jauh dari kita. Malah disetujuin lagi. Papa mau tenang, Ma, di rumah. Papa juga yakin Yanti lebih tenang di sini. Dan fokus bisa mikirin kuliah. Maaf ya Pak Hendro, jadi Bapak ngizinin anak Bapak tinggal sendirian dan pacaran sama laki-laki lain. Aneh, disuruh nikah supaya ada yang jaga malah nggak mau. Boleh nih. Sudah, gak usah nambah masalah. Saya percaya kok. Anak saya Yanti nggak akan melakukan hal yang dilarang agama. Sekarang juga, Ibu tinggalkan rumah ini. Oke. Mama izinin kamu kontrak rumah sendiri. Tapi ingat, kamu tetap diawasi oleh Fandi. Dan awas, kalau sampai Herman datang ke sini. Ya, Ma. Sandi. Bebe. Kamu pulang deh, mendingan. Karena apa kata orang-orang? Disangka kita zina lagi. Santai aja kenapa sih? Kita kan bentar lagi nikah. Jadi wajar dong aku di sini jagain kamu. Ya, tapi nggak setiap saat juga kamu di sini, Van. Oke. Oke kalau gitu. Tapi aku ke belakang dulu boleh? Ya udah sana. Ya. Sekarang. Siapa? Fandi, kamu kenapa? Kok lama banget di kamar mandi? Lampunya mati. Dasar tukang bohong. Pasti itu anak pacaran lagi. Mama sudah berapa kali bilang, cepat pulang. Segera menikah sama Fandi. Papa juga kan sekarang yang khawatir. Tapi Papa yakin kok, Ma. Kalau Yanti itu nggak akan ngelakuin hal-hal yang nggak bener. Cuma, nggak tahu kenapa malam ini Papa khawatir sekali mikirin Yanti. Anak memang harus dikasih pelajaran. Ayo dong Yanti, angkat telepon dari Papa ini. Selamat malam. Yanti, akhirnya kamu ngangkat juga telepon dari Papa. Dari tadi Papa nelfonin kamu, nggak kamu angkat-angkat. Kamu nggak apa-apa, Nak? Aku baik-baik aja. Selamat malam. Mungkin anaknya ngantuk. Udah jam segini.
Assalamualaikum. Tolong! Assalamualaikum. Neng, penghuni baru kontrakan ini? Tadi ada yang minta tolong, soalnya di rumah ini. Ya udah, Neng. Kalau gitu kami permisi. Permisi, Neng. Pak, tolongin saya, Pak. Ada yang mau nyelakain saya, Pak. Jangan bercanda, Neng. Barusan kita ke rumah Neng. Kata Neng, nggak ada apa-apa. Kapan Bapak ke rumah saya? Bisa, Neng. Kita berapa langkah? Neng yang bercanda deh. Ya Allah, Pak. Nggak mungkin. Saya tuh terkunci dalam kamar mandi, Pak. Karena di kamar mandi saya tuh nyala sendiri, Pak. Terus saya diteror sama hantu terus, Pak. Tolongin saya, Pak. Ya udah, kita lihat dulu. Mana, Neng? Nggak ada yang aneh. Lantainya kan yang bersih. Neng, tolong dong, Neng. Jangan ngerjain kita. Iya, Neng. Kita itu udah capek ronda keliling. Malah sekarang malah kerjain lagi. Enggak, Pak. Saya nggak ngerjain Bapak. Semuanya nggak kayak gini, Pak. Hanya halusinasi sih, Neng. Halusinasi sih, Neng. Ini pasti nih. Ah. Pak. Ini dia. Tante nyuruh gua untuk nanam ini di sini. Biar si Yanti nunduk sama gua. Lagi apa, Mas? Oh, enggak. Ada binatang di sini. Saya pembantu di sini. Oh, Yanti sekarang udah ada pembantu. Bagus deh. Nama kamu siapa? Sumiati. Mana tuh orang? Cepet banget hilangnya. Jangan-jangan dia mau cerita lagi sama si Yanti. Wah, bahaya nih. Saya selalu bilang, ya Allah, kalau ini jodoh saya, tolong lancarkan. Tapi kalau bukan jodoh saya, tolong perlihatkan dari sekarang, jauhkan saya dengan dia, gitu kan. Karena saya memang tidak mau. Setelah itu sampai keluarga juga menentang, sebenarnya ini anak jangan dijodohkan. Tapi karena mama mungkin sudah terpengaruh dengan ilmu pelet itu, jadi mama tetap dengan pendiriannya kalau ini jodoh kamu. Nian, cepat kamu ganti baju. Ayo cepat. Ma, kenapa sih Mama maksa-maksa Yanti nikah sama Fandi sekarang? Apa itu gimana sih? Mama sudah nggak tahan ngeliat kelakuan dia. Daripada dia itu lama-lama gila, lebih baik kita nikahin. Jadi bisa ada yang diurus suaminya. Ma, mohon, Ma. Jangan paksa Yanti untuk nikah sekarang. Sekarang kamu nggak usah banyak omong. Ayo cepat ganti bajunya. Kalau perlu double, yang penting kamu itu sah. Nanti pestanya. Pak Penghulu sebentar ya. Mempelai wanitanya lagi datang ke sini. Ya, Bu. Tapi saya mohon dipercepat karena sudah larut malam.
Iya, Pak. Tante, aku izin sebentar keluar ya. Aku mencari obat. Kamu mau kemana sih? Sebentar lagi kamu kan mau nikah. Pandi, yang kamu tanam di halaman rumahnya Yanti itu berhasil ya. Buktinya sekarang Yanti mau nikah sama kamu. Pelet yang untuk mamanya juga aku. Tante, boleh ya? Aku keluar sebentar. Aku flu nih. Nah, apa sih kok kamu pilek mendadak begitu? Ya, aku juga nggak tahu. Nanti aku balik lagi. Pandi, Pandi. Ayo sana, kasihan kan si Fandi. Tatanya udah kelamaan nunggu. Mama kenapa sih sekarang marah-marah mulu sama Yanti? Mama dulu nggak kayak gini, Ma. Diam kamu. Ayo sekarang cepat Pak, ganti baju. Kasar gitu dong, Mak. Aja. Mati si Yanti. Yanti! Yanti! Heh, kenapa bengong sih kamu? Kenapa kamu nggak pakai kebaya ini? Hah? Cepat pakai. Pakai. Kenapa kamu robek-robek? Ya ampun Yanti. Yanti juga nggak tahu, Ma, kenapa bisa robek kayak gitu. Mama, sudah cukup. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang robek kebaya ini? Hah? Dasar kamu waras. Ayo cari cepetan. Ayo. Tumben merinding banget gua. Ini amat ya efeknya ya. Mana tuh dia? Lama amat sih Lama amat sih lo. Santai aja kan slow. Gue habis dihinar dari polisi ke jalan. Ngomong-ngomong, lu jadi nikah malam ini? Oh, kayak nggak tahu gua aja. Nikah sama cewek kayak itu bikin kita nggak perlu kerja keras. Oke nih. Gua suka kayak lo. Tapi pakai juga tuh. Kalau lu nanti banyak duit, lu bisa beli barang tiap hari sama gua. Ya udah dulu, tenang deh. Mana? Stok masih banyak, tenang aja. Nih, ini barang bagus. Astagfirullahaladzim. Kayaknya nih lagi transaksi narkoba. Ini kan kayaknya almarhum Sumiati. Ayo. Papa harus menikahi Yanti sama Fandi. Ya, tapi batin Papa menolak, Ma. Mama sendiri kan tahu apa kerja Fandi itu, ha? Nongkrong di pengkolan, kebut-kebutan liar, bikin onar aja. Pak Hendro, jangan menghina ponakan saya ya. Fandi itu dari kecil saya yang asuh. Sejak orang tuanya meninggal, dia sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Fandi itu anaknya baik dan dia sangat cinta sama Yanti. Pak, Papa jangan sampai mengacaukan ijab kabul. Kamu kenapa? Kok jalannya kayak orang fly gitu? Fandi, kamu dari mana sih? Ini penghulu udah nunggu. Mama lihat sendiri kan? Jadi Mama mau kawinin anak kita dengan laki-laki seperti itu. Mama juga gak waras. Pak, jangan pergi Pak. Papa harus cari wanita Yanti Pak. Papa,
Sudah, hentikan. Maaf, pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Tidak ada paksaan dalam pernikahan. Lebih baik dirundingkan saja dulu. Ma, gimana sih? Masa kamu gak bisa bilangin suami kamu sih? Terus gimana ini? Pernikahannya gagal? Kamu harus bisa dong bujukin suami kamu. Iya, maaf. Suami saya itu memang keras kepala. Ya itu urusan kamu. Mama diam aja sih bentak sama tante Lani kayak gitu. Diam kamu. Jangan campuri urusan mama. Pokoknya malam ini kamu harus ditemani Fandi di rumah kontrakan kamu supaya kamu itu gak ngaco lagi. Gak mau, Mama. Nanti mau pulang aja. Kamu dengar kan? Apa kata mama kamu? Aku harus nemenin kamu di kontrakan. Berdua aja. Enggak, aku gak mau ditemenin sama kamu. Kamu harus nurut sama orang tua. Aku akan nemenin kamu. Ayo, ikut aku. Tante. Jangan pegang-pegang aku. Aku bakalan teriak kalau kamu pegang-pegang aku. Susah banget sih kamu. Aku ini calon suami kamu. Sekarang atau ntar, kita lakuin juga. Enggak, aku gak mau. Aku gak mau. Yanti! 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 Gak mau, aku mau pulang aja. Aku mau sendirian. Siapa kamu? Pergi kamu. Yanti! Yanti! Fandi, Sumiati, kamu nginep di sini? kita sudah menikah, Fandi. Apa maksud kamu? Kita belum ngapa-ngapain. Kamu yang datangi aku. Aku menjadi kamu, Fandi. Ini maksudnya apa? Tunggu. Kamu siapa? Berhenti kamu. Kita harus mati bersama, Budi. Lepasin Sumiati. Lepasin. Sumiati, tahan. Fandi, itu kayak suara Fandi. Fandi? Fandi, apa yang terjadi? Fandi, bangun. Fandi, bangun. Fandi, tolong. Tolong. Fandi, tolong. Tolong. Assalamualaikum. Masuk dulu. Kenapa ini, Ustaz? Dia tidak suka kalau kita datang, terutama dengan saya. Kalian bantu dengan doa. Baik, Ustaz. Bismillah. Sumi, tenang Sumi. Kamu datang lagi kembali. Bukannya kamu sudah tenang di alam kamu. Kalian tidak bisa memisahkan aku dan Fandi. Dia milikku. Kamu yang menggangguku. Kamu tidak tenang. Ustaz. Ayo Pak RT. Kita sama-sama berdoa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ya'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa yuhitu bis-shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard.
Jadi sebenarnya di rumah ini 2 tahun yang lalu pernah ada kejadian yang sangat menyeramkan. Ada seorang pembantu rumah tangga disiksa majikannya, keningnya dihantam benda keras. Tiga hari kemudian, mayatnya baru ditemukan dengan amat mengerikan dan sudah berbau busuk. Ini foto Ibu Sumiati waktu masih ikut acara di warga. Iya Pak, ini dia yang selalu menghantui saya. Sang majikan kabur, tapi alhamdulillah sudah tertangkap. Kalau begitu Pak RT, arwah Sumiati dan rumah ini harus didoakan kembali. Betul Pak Ustaz. Tapi saya masih takut Pak Ustadz. Yanti, kamu jangan takut. Rasulullah SAW bersabda, bacakan surat Al-Baqarah di dalam rumah-rumah kalian. Sesungguhnya, setan tidak akan berani masuk ke dalam rumah-rumah orang muslim yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Ini hadis riwayat Al-Hakim, sahih. Dan yang paling terpenting, Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya, tutuplah rumah-rumah kalian dengan nama Allah. Sesungguhnya, setan tidak akan membuka pintu yang disebut nama Allah di dalamnya. Ini hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan, maafin Mama ya. Mungkin selama ini Mama jauh dari Allah. Mama jarang sekali sembahyang. Makanya Mama itu cepat terkena guna-guna. Maafin Yanti juga ya. Yanti, gimana? Kamu sudah dapat kabar tentang Herman? Belum Pak. Ya udah, kalau memang kalian berjodoh, Allah pasti akan mempertemukan kalian. Mama juga doain untuk kalian ya. Makasih ya Ma. Tenang Mah, tenang. Ingat kata Pak Ustadz, bahwa kita nggak boleh takut sama gaib. Kalau kita takut, mereka semakin besar dan menguasai kita. Ya, anggap aja kelabang ini benar-benar jatuh dari atap rumah kita. Iya Pak. Kita berdoa. Kenapa jadi terbalik seperti ini sih? Aku sudah bayar ritual ini dengan mahal. Dan aku nggak terima aku dipermalukan dan dikalahkan. Karena aku tahu mereka itu nggak punya kekuatan apapun. Istirahat di sana. Aduh Pak, sakit Pak. Istighfar Mah, istighfar Mah. Mana Pak Ustadz ya? Astagfirullahaladzim. Aduh sakit Pak Ustadz. Bapak, bantu dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illallah. Biarkan aku masuk. Jangan ada yang menghalangi aku. Hai makhluk yang jahat, pergi kalian semua. Kembalilah kepada pemiliknya. Karena sesungguhnya Allah melindungi orang-orang yang beriman. Ma, istighfar Ma. Mama istighfar. Ma, istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mau apa kamu? Pergi kamu! Kamu harus tunduk sama aku. Aku udah bayar kamu. Kamu gagal, kamu payah. Pergi!
masih tertanam ya, walaupun sudah lapuk ya fotonya. Udah kena hujan, kena becek, segala macam, kena air, tanah, lumpur. Tapi itu kan masih di sana, udah jadi kotoran di sana. Nah, kalau kamu bisa kembali ke awal dan kamu minta maaf dan kamu korek lagi sebagai simbol, saya rasa ini akan memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan yang lain. Tapi sebenarnya itu bukan penentu ya. Jodoh, maut, harta, dan segala macam itu izin kehendak Allah di atas. Dan bukan dari situ. Tapi perbuatan kamu tuh apa yang kamu tanam, apa yang kamu tabur, itu aja. Sumiati, dia menangis. Ya Allah, aku lupa. Foto Fandi masih terkubur di kuburan Sumiati. Maafin aku ya Allah. Semoga semuanya kembali normal ya, Din. Kasihan Sumiati. Kejadiannya tragis banget. Aku selalu berdoain yang terbaik untuk dia. Iya, Yan. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, kalau semua kondisinya sudah membaik. Mas Herman? Ini beneran kamu, Mas? Kamu kemana aja? Maafin aku. Kalau selama ini aku menghilang. Semenjak kecelakaan, orang tua aku bawa aku ke kota aku. Dan kondisi aku, kaki aku pincang. Dan aku takut. Aku takut kamu gak mau lagi sama aku. Dan aku mikir, kamu sudah nikah dengan Fandi. Enggak, Mas. Semuanya udah berakhir. Niat Fandi dan tantenya jahat, Mas. Mamaku juga udah sadar. Sekarang aku terima semua kekurangan kamu, Mas. Aku kangen banget sama kamu. Alhamdulillah, kita masih ditakdirkan bersatu. Karena niat aku tulus. Dan karena Allah. Aku benar-benar belajar. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Dan setiap manusia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka siapa yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan kembali kepadanya. Dan siapa yang hijrahnya mengejar urusan dunia atau ingin menikahi wanita akan kembali kepada niatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.